Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tsulubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih diberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir bertolabul ilmi pada hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kiranya kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Mati dalam keadaan husnul khotimah, dapat syafaat dari beliau. Pemirsa Mutiara Ramadan, BCN TV dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan bahas tentang kita datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kata Allah, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu yang satu. Inna lillahi, sungguh datang dari Allah. Bahwa kita ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah. Bagaimana kita datang dari Allah dulunya? Kita sebagai manusia, insan yang sempurna, penciptaan Allah sungguh sempurna kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna. Kita suci lahir ke dunia ini, datang dari Allah dalam keadaan suci, dan maksud tujuan Allah mendatangkan kita, wa inna ilaihi raji'un, kembali kelak juga kepada Allah dalam keadaan suci. Namun yang perlu kita perbaiki, ada timbul pertanyaan kepada kita hari ini, apakah besok, lusa, atau kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci enggak? Itu yang perlu kita pikirkan hari ini. Kalau saya kembali kepada Allah, apa suci ya? Apa sudah suci? Sementara selama kita mulai dari kita lahir sampai balik, ya kita dalam keadaan suci. Tapi mulai balik, dosa-dosa banyak kita perbuat. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak melakukan dosa. Betul nggak ibu-ibu? Semua manusia melakukan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Atau ada yang di sini yang tidak melakukan dosa? Ada di sini tidak berdosa? Tidak. Pemirsa Mutiara Ramadan BCN TV beserta ibu-ibu yang dirahmati Allah. Justru kita tahu bahwa kita paham bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Maka ada sesuatu yang perlu kita sucikan di dalam diri kita. Yang pertama, yang harus kita sucikan adalah diri kita nih. Bagaimana supaya nanti kembali kepada Allah dalam keadaan suci, maka kita sucikanlah diri kita. Bagaimana mensucikan diri? Saya sudah sering mengatakan, kita sudah sering kaji, bahwa mensucikan diri itu melalui pertama tobat. Tobatun nasuha. Jalan tobat itu bagaimana? Jalan tobat itu mandi tobat, sholat tobat, banyak istighfar. Itulah mensucikan diri kita. Kalau kita sudah mandi tobat, kita sudah sholat tobat, banyak istighfar, mohon ampun menjerit di hadapan Allah. Menyatakan ampuni segala dosa yang pernah dilakukan oleh jasadku ya Allah. Aku mohon kepadamu dengan tulus dan ikhlas. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Yang kedua yang harus kita sucikan adalah sucikan hati kita. Mensucikan hati bagaimana? Membuang seluruh penyakit hati yang ada pada kita. Bagaimana cara membuangnya? Apa itu penyakit hati? Penyakit hati banyak. Iri, dengki, sombong, takabur, macam-macam. Buang itu semua dari hati. Kemudian yang kedua, obati penyakit hati yang tersisa. Kita sudah berusaha membuangnya. Kita sudah berusaha untuk itu, tidak ada lagi ria, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki di dalam hati kita. Setelah itu kita berusaha mengobati hati. Mengobati hati itu dengan cara apa? Opik. Ada nyanyi opik ya, ibu-ibu ya. Apa katanya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu yang pertama. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Cara mengobati hati kita ini, bacalah selalu Quran. Dengan maknanya, bukan sekedar baca. Kalau kita hanya sekedar baca saja, itu belum betul. Karena hadis Rasulullah mengatakan baca Quran dengan makna. Berarti harus tahu makna dari apa yang kita baca. Kalau ibu baca Quran dengan maknanya, ibu insya Allah akan bisa mengamalkannya. Maka itu salah satu mengobati hati. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Malam-malam bangun. Ini di bulan Ramadan ini kesempatan baik kita untuk latihan. Kesempatan baik kita untuk tarbiyah, belajar, pendidikan. Untuk apa? Semua bangun malam. Pemirsa di rumah, ibu-ibu yang di sini, semua bangun malam kan? Di bulan Ramadan bangun malam untuk apa? Untuk melaksanakan sahur. Kita melaksanakan sahur, tapi jangan hanya melaksanakan sahur. Sebelum sahur, ibu berudu, sholat dulu, sholat malam. Karena itu mengobati hati kita, sholat malam dirikanlah. Ibu laksanakan itu sholat malam, latihan dari sekarang, nanti sampai di Syawal sudah terbiasa. Kenapa? 30 hari latihannya selama Ramadan. Maka di Syawal terlahirlah kita sebagai seorang yang sudah biasa melaksanakan sholat malam. Bukan sebaliknya, di situ datang Syawal, balas dendam tidur. Bukan, ini latihan nih. Kita hari ini latihan untuk mensucikan hati kita. Kemudian yang ketiga, cara mensucikan hati, berkumpul dengan orang yang soleh. Hari ini ibu di sini wajah-wajahnya wajah-wajah soleh. Pemirsa di rumah nampaknya juga wajah-wajahnya wajah-wajah soleh. Mudah-mudahan kita berusaha berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Hari ini kita berkumpul dengan orang yang soleh. Kenapa diperintahkan kepada kita berkumpul dengan orang yang soleh? Karena kalau kita berkumpul dengan orang yang soleh, yang kita bahas pasti tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang malaikat, tentang ibadah, amalan baik. Nggak ada berkumpul dengan orang soleh seperti sekarang. Ibu kumpul di sini, nggak ada menceritakan aib siapapun, tidak ada kan? Yang kita ceritakan bagaimana kita baik di hadapan Allah. Itu salah satu mengobati hati. Kenapa? Kalau kita berteman atau berkumpul dengan orang-orang soleh, yakin dan percayalah, kita akan mereka tunjukkan, mereka berikan jalan bagaimana caranya supaya kita itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, untuk mensucikan hati adalah cara mensucikan hati, perbanyak berpuasa. Selain pada puasa Ramadan, kita berpuasa puasa sunnah. Nanti ada di Syawal puasa Syawal, kita melaksanakan puasa Syawal. Kemudian yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Jalan satu-satunya memang supaya hati kita itu suci, banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Maka perbanyak itu berzikir. Itu cara mensucikan hati. Sudah 2. Yang ketiga, sucikan jiwa. Supaya kita nanti suci kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sucikan jiwa. Bagaimana mensucikan jiwa? Sabar, ikhlas, syukur, ridho, tawakal. Bagaimana orang sabar? Apapun yang ditimpakan Allah kepada kita, sabar menerimanya.
Orang sabar itu kalau diuji baru tahu sabar. Kalau tidak diuji, ibu bilang, aku sabar kali loh, tapi nggak ada ujiannya, itu bohong. Orang yang sudah diuji oleh Allah, bisa mengatasi masalah dengan tenang, dengan sabar, itu baru dikatakan sabar. Kemudian syukur, apapun yang diberikan Allah kepada kita, syukuri aja. Punya hidung pesek, syukur. Kenapa syukur? Energinya. Kenapa syukur kalau punya hidung pesek? Hemat energi, nggak banyak, nggak boros napas. Ya Bu ya. Jadi syukur itu punya badan gemuk, syukuri. Punya badan kurus, syukuri. Jangan banyak ngeluh. Bersyukur aja. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur, kata Allah, Allah akan tambah tuh nikmat. Siapa yang kufur, ingat azabku amat pedih, kata Allah. Maka syukuri. Kemudian sabar, syukur, kemudian tawakal. Tuh yang lima saya sampaikan tadi, itulah cara membersihkan jiwa. Tidak usah kita bahas satu persatu di sini. Insya Allah di lain waktu kita bahas. Kemudian yang perlu kita sucikan kembali kepada Allah adalah sucikan harta. Ini yang keempat. Bagaimana cara mensucikan harta? Cara mensucikan harta, pastikan bahwa harta kita itu dapat dari halalan toiban. Dicari dari yang halal dan yang baik. Pastikan bahwa hasil kita itu yang kita dapatkan, harta yang ada pada diri kita, itu kita cari dari yang halal. Ini tugas suami. Kita pastikan bahwa suami kita itu cari rezeki yang halal. Itu mensucikan harta. Kemudian setelah dapat dari yang halal, ini tugas ibu-ibu semua. Tugas ibu-ibu pemirsa di rumah. Bagaimana tugas kita? Membelanjakan harta di jalan yang halal. Dapatnya halal, ibu bawa ke jalan yang haram, itu namanya harta tidak suci. Dapat halal beli minuman keras, itu bukan harta yang suci. Dapat halal beli apa? Main judi, itu bukan yang suci. Dapat halal dibelikan kepada hal-hal yang kemaksiat, di jalan maksiat, itu bukan mensucikan harta. Maka ibu setelah dapat dari yang halal, maka belanjakan di jalan halal. Selain daripada membelanjakan harta di jalan halal, harta yang kita punya ada hak orang lain, ada infaknya, ada sedekahnya, ada zakatnya, ada wakafnya. Maka di harta kita itu keluarkanlah wakaf, berwakaflah kita, keluarkanlah zakat, berzakat. Tapi dengan catatan, kita bersedekah, kita berimpak, kita berzakat, jangan pernah melukai, menyakiti hati mereka yang menerima sedekah, yang menerima infak, yang menerima zakat dari kita. Usahakan tidak pernah melukai perasaan mereka. Dan apabila kita memberikan harta kita kepada orang lain, usahakan jangan pernah kita merasa diri kita lebih hebat daripada mereka yang kita kasih. Itulah mensucikan harta. Maka 4 itulah yang kalau kata Allah, kedatangnya dari Allah kembali kepada Allah. Yang 4 itu harus kita sucikan supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ibu-ibu semua masih ingat apa-apa? Yang pertama, sucikan diri. Yang kedua, sucikan hati. Yang ketiga, sucikan jiwa. Yang keempat, sucikan harta. Kalau itu semua sudah suci, yakin dan percayalah, wa inna ilaihi rojiun, kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Karena yang Allah inginkan itu dari kita itu suci dari Allah, suci kembali kepada Allah. Maka akan disambutlah kita oleh para malaikat Allah, insya Allah, kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Selain daripada itu, bulan Ramadan ini mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Mudah-mudahan kita terlahir nanti di Syawal dalam keadaan suci sebagaimana yang tidak berdosa. Ibu-ibu dan pemirsa Mutiara Ramadan BCN TV yang dirahmati Allah. Untuk kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menanti berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.